Ini adalah koper brand lokal yang keren, tangguh, dan aman karena pakai 2 kunci TSA tanpa resleting, bahan bodinya pun aluminium. Ya, setelah laptop, smartphone, gadget, TV, speaker, kompor, mesin cuci, dan sepatu, kali ini kami mereview produk yang beda lagi nih. Ya, kami kedatangan koper keren dari aluminium. Uniknya, ini adalah koper dari brand lokal. Ya, dari Indonesia. Perkenalkan, ini adalah Boler Aluminium Series. Boler ini adalah perusahaan yang memproduksi koper, backpack, handbag, serta aksesoris lainnya yang berhubungan dengan keperluan traveling. Boler adalah Indonesian brand atau merek asli Indonesia dengan produk berupa koper dan tas untuk keperluan traveling. Nah, untuk koper, Boler ini punya 2 kategori produk, yaitu Boler Carry On, ini adalah koper yang dibawa masuk dalam kabin pesawat ya, kan carry on ya. Lalu ada Boler Check In. Nah, ini koper yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam bagasi pesawat ya. Sementara kalau berdasarkan bahannya, ada yang polikarbonat dan ada yang aluminium. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai koper dari Boler yang check-in aluminium series dengan ukuran 24 inci. Ya, jadi yang dimasukin dalam bagasi dan yang bahannya aluminium, ukurannya 24 inci. Untuk spesifikasinya, dimensi keseluruhan eksterior adalah 66,5 cm x 45,5 cm x 26,5 cm. Jadi, kalau dilihat dari ukurannya memang untuk bagasi. Untuk interiornya 61,5 cm x 43,5 cm dengan volume 65 liter. Bobotnya, ini kopernya aja ya, sekitar 5,59 kg. Wajar untuk koper aluminium. Kemudian ada 4 roda 360 spinning wheels ya. Lalu ada telescopic handle dan ada juga handle pada bagian atas dan bagian sampingnya. Kemudian di sini ada 2 kunci kombinasi TSA ya. Nah, untuk pakai penjualannya kita dapat compression pad dan laundry bag juga. Wih, lumayan ya. Nah, untuk desain kopernya menggunakan bahan aluminium dengan 7 pilihan warna: silver, grey, black, navy blue, sage green, rose gold, dan metallic purple. Karena banyaknya opsi warna, seharusnya akan ada warna yang cocok untuk preferensi setiap orang ya. Nah, secara umum koper ini terasa kokoh kalau dipegang. Bodi luarnya dihiasi dengan garis-garis tebal vertikal. Terlihat juga ada bumper atau penahan benturan untuk 4 sudut sisi atas koper. Nah, ini berbeda dengan koper kelas entry level ya. Koper ini tidak menggunakan red slating di sini. Jadi, kecil kemungkinan untuk bisa dibongkar dengan mudah. Ya, tahu kan? Pernah lihat dong, ada yang bilang katanya ada trik untuk bawa koper red slating cuma pakai 1 layer doang ya. Kalau 1 layer itu cuma pakai bolpen doang bisa kebuka itu red slating. Nah, ini bukan pakai red slating lagi malah ya, sudah tidak pakai red slating. Nah, di sini ada handle di sisi atas dan samping dengan bahan polikarbonat yang kokoh. Ada juga pengunci TSA lock dengan kunci kombinasi angka di sini. Dan ini ada di kedua sisi handle samping. Lanjut, koper ini dilengkapi dengan 3 engsel. Nah, ada juga 4 bantalan karet di sisi yang ada engselnya ini. Bantalan karet ini menjaga koper supaya tidak bersentuhan langsung dengan lantai saat kita akan buka atau saat diletakkan di conveyor belt di bandara. Ini bisa menjaga koper supaya tidak baret-baret atau lecet dengan mudah. Nah, saat dibuka, koper ini bisa dibuka sampai 180 derajat atau terbuka full. Ini memudahkan kita saat mau mengakses bagian dalamnya tentunya. Cara bukanya juga mudah, tekan tombol di mekanisme pengunci lalu buka. Seperti ini aja, gampang kan? Sementara kalau mau mengunci, caranya pertama adalah mengaitkan pengunci seperti ini, lalu setelah posisinya udah pas, tekan aja mekanisme penguncinya. Beres. Jangan lupa, kalau sudah siap dibawa bepergian, acak juga angka-angka di kunci kombinasi. Ini akan membuat tombol tadi nggak bisa ditekan, jadi nggak mudah dibuka. Nah, untuk handle, koper ini dilengkapi dengan telescopic handle yang bisa diatur ketinggiannya dengan menekan tombol di atasnya, kemudian ya ditarik, diposisikan aja. Di sini ada 3 posisi ketinggian handle, ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kita aja. Nah, beralih ke bagian bawah, ada 4 roda yang dapat berputar 360 derajat, jadi memudahkan kita untuk membawa dia berjalan atau bermanuver dengan berbagai posisi lah, gampang. Mau dibawanya seperti ini, bisa, atau yang seperti gini juga mudah. Nah, sekarang untuk interiornya, ini dilapisi dengan bahan 100% polyester yang lembut, jahitannya juga rapih di sini. Di bagian kiri terdapat kompartemen dengan penutup red slating. Sayangnya tidak ada kompartemen tambahan di bagian itu ya untuk menyimpan barang bawaan berukuran kecil. Di bagian kanan tidak ada penutup tapi dilengkapi dengan compression strap dan Boler juga memberikan compression pad untuk menjaga barang bawaan kita. Compression pad ini berguna untuk menekan barang-barang bawaan sehingga tidak bergeser selama dalam perjalanan. Oke, ini simulasi ya, bukan saya sendiri tapi teman saya nih ya. Kalau pergi bisnis trip casual selama 5 hari ya, kenapa dia yang dipakai buat simulasi? Karena ukuran badannya mungkin lebih umum. Nah, ini ada 8 kaos, 2 kemeja, 1 jaket ganti, 2 celana jeans, 3 celana pendek, 3 set baju tidur atas bawah, 6 pakaian dalam dan 6 kaos kaki, 1 sandal, perlengkapan mandi, obat-obatan pribadi, pouch perlengkapan gadget, kabel, charger, essential cable dan lain-lain.
Ini cukup banget sih ya, bahkan masih ada ruang lagi buat bawa oleh-oleh kalau perlu ya. Jadi cukup lega ya koper ini. Total berat bawaan teman saya ini sekitar 12 kilograman. Jadi secara keseluruhan bobot koper plus barang bawaan jadi sekitar hampir 18 kilo. Ini kalau saya pribadi sih kemungkinan akan sedikit lebih berat ya, karena ukuran pakaian saya lebih besar. Mungkin nambah 1-2 kilo lagi. Tapi seharusnya masih dalam batas berat bagasi yang diizinkan oleh berbagai maskapai penerbangan. Biasanya kan di kisaran 20-23 kg untuk kelas ekonomi ya. Tapi ini kan standar berpergiannya teman saya dan kemungkinan saya juga sih. Beda-beda berapa kilo doang ya. Nah tapi tentunya beda orang pasti beda barang yang dibawa. Ya mungkin ya kalau mau bawa baju lebih banyak karena tiap hari ganti-ganti banget gitu ya, sampai atas bawah harus ganti, ya bisa lebih berat, pasti lebih banyak bawaannya. Oke, sekarang mari kita push. Bagaimana kalau koper ini kita coba isi penuh lagi sampai bobot totalnya mencapai sekitar 25 kg. Bisa jadi kan ya, kalau waktu berangkat emang cuma belasan kilo, tapi pulangnya barang-barangnya mungkin ada temen tambahannya nih, pulang dari jalan-jalan nih ya. Ya mungkin beli oleh-oleh atau khilaf lah, beli apa gitu. Ini sampai 25 kg ternyata masih bisa, manuver juga masih oke. Jadi tergantung cara packing kita dan tipe barang yang dibawa juga. Kalau misalnya saya lagi bawa tripod yang gede gitu ya, itu masuknya gampang, nyampilnya gampang, tapi emang jadi berat banget. Oke, sekarang setelah diisi, mari kita coba tes koper ini kalau kita bawa-bawa gimana rasanya. Oke, kita tes dulu nih rodanya ya. Kalau kita bawa jalan di lantai yang mulus, bisa lurus nggak nih jalannya? Enak nggak nih? Ya, satu coba di lantai yang keramik glossy gitu ya, koper dapat tarik dengan mudah dan mulus, baik di posisi tegak maupun kalau dimiringin seperti ini. Bahkan saat koper terisi penuh yang 25 kilo tadi juga nggak ada masalah sebetulnya. Rodanya juga membuat koper ini bisa ditarik dengan nyaman sekali. Oke, sekarang bagaimana kalau jalannya nggak rata? Apakah nyaman? Nah, kita coba di konblok sekalian atau aspal sekalian ya bisa. Ternyata koper ini masih mudah ditarik sih. Jadi kalau misalnya kalian masih mau traveling jalan-jalan kemana-mana gitu, ternyata masih harus jalan di jalan biasa gitu ya, bukan di dalam bandara lagi gitu, masih bisa kok nih ya. Memang ada getaran di telescopic handle-nya, tapi wajar sih getaran seperti ini. Nah, apakah kita akan mudah membelokkan atau mengarahkan koper? Apakah ada puntiran di tangan ya? Ternyata walaupun koper diisi penuh berat banget ya, manuver belok jalan zigzag itu masih terasa relatif nyaman saat koper ini berdiri tegak ya, bertumpu di 4 roda. Sementara kalau posisinya ditarik seperti ini, tumpuannya cuma 2 roda, manuver memang terasa agak berat, tapi ya wajar. Ya namanya juga cuma bertumpu pada 2 roda doang. Tapi ini roda masih meluncur dengan baik sini. Nah, saat pertama kali tarik, ini memang tangan terasa sedikit ada puntiran kecil tipis lah gitu ya. Tapi saat dibawa ini stabil, ngikutin tarikan kita aja. Nah, ini biasanya karena kopernya sendiri emang udah solid ya. Ini bahannya aluminium nih. Dan rodanya juga mulus lancar. Oke, sekarang kita pengujian kalau disiram air bagaimana. Kita lihat apa koper ini kedap air dengan adanya karet di sekeliling bagian sambungan koper. Ini adalah simulasi apakah koper aman dari air saat misalnya dia kehujanan gitu. Ternyata dengan intensitas selama 5 menit, itu air masih bisa rembes ke dalam tipis-tipis. Tapi ini terjadi kalau koper dalam posisi berdiri. Kalau ditidurkan ini cenderung aman, kering ya. Jadi misalkan saat lagi transfer dari pesawat ke pesawat atau dari bandara ke pesawat, kalau misalnya hujan itu harusnya sih aman-aman aja nih. Tapi kalau dibawa jalan-jalan ya, pindah-pindah hotel gitu ya. Nah itu kalau dalam kota jalan-jalan hati-hati kalau lagi hujan. Lebih baik siapkan cover ekstra buat koper ini. Tapi setidaknya dengan bahan aluminium, koper ini kan tidak akan menyerap air dengan mudah. Beda nih kalau kita pakai koper kanvas itu beda. Itu air bisa nyerap. Nah, bagaimana kalau saat kita sedang menarik koper ini tiba-tiba lepas dari tangan? Iya, terus jatuh terbanting gitu ya. Ya, kita coba dan ternyata memang ada sih goresan di bagian bodi koper. Lalu bagaimana kalau kita jatuhkan setinggi pinggang ke lantai yang keras? Ya, siapa tahu ya ketemu orang yang nge-handle-nya agak-agak kurang oke gitu ya, main lempar-lempar aja. Ya, bisa lecet juga di bagian bumper pinggir seperti ini. Tapi kalau kayak begini kita tidak melihat adanya penyok, cuma ada lecet. Ternyata koper ini walaupun bahannya aluminium ternyata cukup kokoh ya. Jadi nggak gampang penyok-penyok banget gitu. Nah kalau misalnya urusannya lecet, solusi sederhana sih, sama solusi kalau masukkan air tadi, pakai cover aja buat koper ini. Nah untuk harga, koper bowler yang aluminium series tipe check-in atau yang bisa dimasukin bagasi pesawat ini harganya mulai dari kisaran 4 juta rupiah untuk ukuran 24 inci yang kami uji ini. Sementara kalau kalian cari ukuran yang lebih kecil atau yang untuk carry on ke dalam kabin, itu ada nih. Harganya mulai dari 3.350.000 untuk yang versi 18 inci. Nah, untuk yang 18 inci emang baru diluncurkan oleh bowler nih. Tentunya karena dirancang untuk dibawa ke dalam kabin, dimensinya sudah sesuai ya. Mudah masuk dalam tempat penyimpanan barang dalam kabin. Kompartemennya juga lengkap, aksesorisnya juga mantep, bisa untuk bawa laptop juga nih ya. Menariknya koper ini juga dilengkapi dengan USB port untuk charging. Jadi kita bisa dengan mudah charging gadget
pakai koper ini. Tentunya untuk sumber daya kita harus pasang power bank ditaruh dalam koper. Untuk yang koper kecil ini dirancang untuk perjalanan 1-3 malam seperti untuk bisnis trip gitu ya misalnya ya, bergantung pakaian apa yang kita bawa sih biasanya. Untuk spesifikasinya dimensi keseluruhan 48,5 x 43,5 x 23 cm dan interior 43,5 x 40,5 cm. Volumenya ada di 36 liter. Untuk bobotnya itu sekitar 4,745 kg dengan kelengkapan yang diberikan dalam paket penjualan. Ada banyak sih isinya ya emang ya. Nah di sini juga ada 4 roda 360 spinning wheels, ada telescopic handle, ada port charging USB Type A dan Type C di bagian atas lengkap dengan penutupnya. Lalu ada handle bagian atas dan ada 2 kunci kombinasi TSA juga. Untuk paket penjualnya dia dapat compression pad, dapat laundry bag dan dapat kompartemen laptop yang bisa dilepas-lepas. Jadi emang spesial banget sih yang kecil ini ya. Secara keseluruhan Copper Bowler ini semuanya dilindungi garansi 10 tahun untuk seluruh bagian seperti kunci TSA, pegangan atas dan samping, pegangan troli, roda, kompartemen bagian dalam, engsel, kaki-kaki koper, dan rivet. Jadi nggak perlu was-was nih kalau sampai rusak. Klaim garansinya juga mudah. Oke, kita balik ke yang 24 inci check-in tadi ya. Nah, kita lihat hal yang perlu diperhatikan. Ya, kalau ingin koper ini selalu terlihat mulus, kita harus beli cover ekstra untuk koper ini. Bahan aluminium seperti ini memang cenderung bisa baret. Tapi kalau sukanya berpenampilan ala traveler dengan kopernya yang well traveled, nggak masalah juga ya. Ini ibarat seperti pakai jeans belel atau wash gitu. Keren aja kalau aluminium gini. Kemudian, bobotnya sedikit lebih berat dibandingkan koper berbahan polikarbonat, tapi penampilannya jauh lebih elegan dan lebih kokoh. Lalu telescopic handle-nya ini makan bagian kompartemen dalam nih, agak nonjol, jadi mesti agak hati-hati kalau kita mau naruh barang-barang di dalam. Dan tentunya koper seperti ini tidak bisa diekspansi jadi lebih besar. Nah, dari sisi menariknya, dia dilengkapi dengan 2 kunci kombinasi TSA yang model lockingnya seperti ini ya. Lalu dia menggunakan bahan berkualitas dan kokoh, bisa menjaga barang bawaan aman di dalamnya. Iya, dia kokoh banget. Jadi koper ini nggak perlu diisi penuh supaya aman seperti koper polikarbonat ya. Kemudian dia tidak menggunakan resetting lagi, jadi kemungkinan untuk dibuka paksa itu sangat kecil sekali. Kemudian untuk compression pad tersedia, ini membuat barang bawaan tetap pada tempatnya. Rodanya yang 360 degrees yang smooth ini juga membuat koper ini nyaman dibawa bepergian, nggak berisik-berisik amat juga nih. Yang telescopic handle juga pakai yang one piece pipa aluminium, jadi lebih kokoh. Ini daripada telescopic handle yang modelnya kepisah-pisah ke belah-belah gitu ya. Yang one piece ini lebih bagus sebetulnya ya. Dan tentunya penampilannya keren serta elegan. Ya, koper ini cocok untuk yang ingin memperoleh penampilan koper yang keren selama bepergian. Tapi yang paling penting, koper ini pas untuk yang butuh koper yang tangguh dan tahan banting untuk menjaga barang-barang yang ada di dalamnya. Ini lebih tangguh dibandingkan koper polikarbonat. Isi koper pun jadi terjaga karena dinding luarnya yang keras bisa menjaga dari kemungkinan isi koper ini tertusuk atau terkena efek dari benturan yang keras. Singkat kata, ini adalah koper dengan penampilan yang elegan dan konstruksinya kokoh. Untungnya, kita nggak perlu bayar super mahal untuk koper keren satu ini ya. Ya, jadi kalau yang dibutuhkan adalah koper tipe aluminium yang kokoh tapi cenderung terjangkau, Bowler Aluminium Series bisa jadi pilihan yang sangat baik. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.